Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf sudah terlalu lama tidak mengisi kajian. Dan kita lanjutkan hari ini ya untuk memahami bagaimana ayat yang ke-8 dari Quran surat Al-Baqarah dengan pendekatan kecerdasan qalbu. Kalau dibacakan ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau terjemahannya bebasnya itu di sini dikatakan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Jadi memaknai ayat ke-8 ini kita harus melihat pada ayat sebelumnya bahwa pada saat qalbu itu tertutup, maka fungsi organ tubuh kita yang bersifat fisik itu hanya bekerja secara fisik. Otak bekerja untuk mengendalikan sistem-sistem yang ada di bawahnya. Dan pada saat qalbu itu hidup, maka organ secara fisik itu berfungsi menjadi dua. Bagaimana apa yang ditangkap dan yang dikerjakan itu betul-betul ya memenuhi kriteria ideal yang Allah memang skedulkan, buatkan sistem di dalam tubuh manusia. Dan organ tubuh itu juga berfungsi yang akhirnya menyadari bahwa semua apa yang ia lihat, ia dengar itu adalah ayat-ayat Allah yang menjadikan ia bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat orang itu pada ayat yang ke-7 itu tidak bekerja ya, di mana qalbunya dikunci sehingga pendengaran dan penglihatannya tertutup, maka menjadikan manusia itu tidak sadar untuk melakukan banyak hal ya. Sekali lagi, menjadikan manusia di dalam melakukan banyak hal yang itu sebenarnya melecehkan dirinya, melecehkan agamanya, menghina dirinya, keluarganya, agamanya, dan semua apa yang ia lakukan. Tapi ia tetap merasa tenang-tenang saja. Bahkan ia merasa bangga dengan apa yang ia lakukan. Menyakiti, ya, berkata yang tidak benar, itu seolah-olah sesuatu yang indah buat dirinya. Mengapa seperti itu terjadi? Ya karena qalbunya tertutup. Ya, kalau qalbu tertutup, ingat, berarti seseorang itu bekerja dengan ego dan nafsunya. Kalau seseorang itu bekerja dengan ego dan nafsunya, maka sekali lagi kita tidak bisa berharap apa-apa. Kecuali apa? Kita hanya berharap satu hal, yakni hidayah. Ya. Karena dari hidayah itulah yang akan membukakan qalbu sehingga otak dan semua organ yang ada di bawahnya itu bisa bekerja dengan dua fungsi tadi. Fungsi sebagai fungsi anatomis dan fisiologis, dan fungsi ya yang bersifat ilahiyah. Bahasa saya ilahiyah ya, fungsi ilahiyah. Yang menjadikan ia sadar bahwa apa yang ada ini adalah
milik Allah, dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya kepanjangan tangan dari program-program Allah untuk membuat rahmatan lil alamin. Pada saat itu tertutup fungsi ilahiyah, maka ia bisa senyum-senyum sendiri dalam melakukan hal yang tidak terpuji. Ia bisa saja mengata-ngatakan saudara kita sesama muslim dengan kalimat yang buruk, tapi ia bisa tersenyum. Bisa aja menghujat ya siapapun yang ada di hadapan kita dengan tersenyum. Padahal sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi di dalam rumah tangga pun juga sama seperti itu. Kalau ada pasangan suami istri yang sering merendahkan salah satu, mengatakan kata-kata buruk, ya, berbuat kasar, itu sama saja kita berada di dalam ayat yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Ya. Jadi apa saja yang menjadikan tertutupnya kolbu, maka ia akan bisa berbuat semaunya sendiri. Orang tuanya yang begitu banyak ya memberikan perhatian, kasih sayang, berkorban dengan ikhlas, bisa diabaikan. Pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang dari sekitar kita, bahkan Allah yang betul-betul menjamin, memelihara kehidupan kita dari awal kita lahir hingga kita meninggal, itu pun bisa kita abaikan. Mengapa? Kuncinya semuanya di kolbu. Otak itu selalu punya pembanding. Otak itu bisa dimenangkan dengan logika berpikir. Walaupun logika berpikir keilmuannya itu sebatas subjektivitas. Ya, jadi makanya orang-orang yang kolbunya tertutup itu mau ngomong apa aja seolah-olah ya logik, seolah benar. Dan di mana di situ 3J, ingat ya 3J ya, iblis, setan, jin itu sendiri secara umum akan bekerja menjadikan apa yang ia lakukan itu menjadi seolah-olah benar, tidak salah, tidak merusak orang lain, tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwa ayat yang ke-8 ini adalah sesuatu yang harus kita cermati, karena banyak sekali ada mungkin di dalam diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, wa minan nasi, dan dari wamin itu dari ya, nas manusia, mayakulu ya, mantu orang, yakulu berkata amanna ya, sampai berani orang-orang itu mengatakan aku ini orang beriman, saya itu orang beriman, saya itu orang baik. Jadi padahal ia tahu sendiri kalau dia itu tidak baik, padahal dia tahu sendiri kalau apa yang ia lakukan itu tipu muslihat, tapi ia masih nggak sadar, ia masih berani mengatakan dirinya beriman. Ya, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan pada hari akhir. Coba itu. Kalau orang sudah mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, itu kan seolah-olah ia betul-betul orang-orang yang beriman. Dan itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman dengan tanpa malu. Ya, ingat ya, dengan tanpa malu. Karena apa? Kolbunya tertutup. Ya, kolbunya tertutup, nggak duwe izin. Akhirnya kita mempermalukan orang lain pun juga kita tidak malu, kita tidak izin, kita tidak punya rasa rahman, cinta, kasih sayang kepada orang yang kita permalukan. Padahal Allah itu tidak pernah mempermalukan hambanya. Seburuk apapun Allah tidak pernah mempermalukan hambanya. Apakah dia seorang penipu, pezina, pencuri, kriminal, dan lain sebagainya, Allah tetap selalu berusaha untuk menutupnya. Makanya di dalam hadis kursi dikatakan bahwa janganlah engkau membuka aibmu pada saat Allah itu menutupinya.
Ya. Allah itu berusaha, tapi kadang-kadang manusialah yang membukanya. Begitu sayangnya Allah, seolah-olah Allah berkata bahwa wahai si fulan, aibmu, masalahmu, dosamu, cukuplah engkau denganku. Nah, cukuplah engkau denganku. Dan pada saat engkau itu bertobat kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka disitulah akan aku ampuni. Makanya di setiap ayat Al-Quran, di dalam setiap hadis yang berhubungan dengan ampunan, taubat, Allah selalu mengatakan akan aku ampuni. Walaupun seluas alam semesta ini, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, bahkan lebih, Allah siap memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwa kita harus bisa menjadikan ayat ke-8 ini indikator di dalam kehidupan kita, di dalam memaknai fungsi kolbu kita. Pada saat kita itu suka berkata-kata yang menyakitkan, membuka aib orang, ya, itu berarti kolbu kita tidak beres. Kolbu kita lagi sakit. Kita menghujat orang, walaupun itu, maaf ya, orang yang tidak sama agama kita, itu berarti juga menunjukkan kolbu kita lagi bermasalah. Sekali lagi, Allah tidak pernah mengajarkan hal itu. Allah itu punya hamba yang namanya orang yang beragama Islam, orang mukmin, orang yang bertakwa, dan ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik, dan lain sebagainya. Tapi Allah di situ tidak mempermalukan hambanya. Karena apa? Allah itu mendasari semua aktivitasnya itu dengan cinta. Apakah kita mampu untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, ayo kita renungkan. Setiap cercaan, setiap yang memalukan, setiap apa yang menjadikan seseorang itu terhambat kebaikannya, maka ingatlah, di situ bisa jadi kolbu kita lagi bermasalah. Kolbu yang hidup akan menyejukkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kolbu yang hidup menjadikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita merasakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu yang hidup menjadikan kita itu merasa nyaman dan orang pun merasa tenang dengan kehadiran kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, buatlah ayat ke-8 ini sebagai barometer, sebagai indikator tentang hidupnya kolbu kita. Kalau kita sering berkata apa-apa yang tidak pernah kita lakukan, berarti kita masuk indikator itu. Kalau kita selalu mengatakan apa-apa yang itu tidak seharusnya kita katakan, berarti kita termasuk di dalam ayat itu. Marilah kita kembali kepada Allah, selalu mensucikan diri, apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Ayo kita jaga diri kita agar kita mampu menjadikan Ramadan 1 bulan ini sebagai full kebaikan, sehingga menjadikan 11 bulan yang berikutnya itu menjadi nilai-nilai yang penuh dengan rahman dan rahim Allah, penuh dengan segala hal yang menyenangkan dan membahagiakan kita, diangkatnya semua persoalan-persoalan hidup kita, sehingga kita selalu merindukan Allah, sehingga kita selalu mencintai Allah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.